dendam arwah dukun Alaswiru. Desa yang diam di kaki Gunung Merapi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa itu terlihat biasa saja pada saat siang hari. Damai, penuh sawah menghijau, dan anak-anak berlari di pematang sawah. Tapi pada saat malam mulai jatuh, tak ada satupun penduduk yang keluar rumah tanpa alasan yang kuat. Orang-orang di desa itu benar-benar takut, bukan karena binatang buas, bukan karena pencuri, tapi karena arwah. Arwah seorang dukun sakti bernama Mbah Surani, yang meskipun sudah mati masih menghantui tanah kelahirannya. Mbah Surani dulunya dikenal sebagai dukun paling sakti di Karangjati. Ia menguasai banyak ilmu dari kitab Jawa kuno, dari pengobatan tradisional hingga ilmu hitam yang diwarisi oleh para leluhur. Pesugihan di Alas Purwo juga sangat ramai. Hutan yang angker yang dianggap tempat bersemayam para makhluk halus dan jin gunung selalu didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari pesugihan di gunung tersebut. Setiap malam Jumat Kliwon ia akan menghilang di rumah dan baru kembali menjelang subuh. Bajunya penuh tanah dan bau dupa menyengat. Warga desa tahu malam itu ia turun ke bawah untuk bersemedi dan untuk memberi tumbal kodam Mbah Surani yang diturunkan dari para leluhurnya. Tidak sedikit yang datang padanya untuk meminta kekayaan, pesugihan atau santet. Tapi Mbah Surani selalu mengingatkan, barang siapa yang datang padaku tak akan kembali sebagai manusia biasa. Ada harga yang harus kalian bayar. Hingga pada suatu malam, seorang lelaki bernama Pak Darmo, yaitu petani yang dikenal angkuh dan pemarah, mengetuk pintu rumah Mbah Surani dengan mata penuh dendam. Ia membawa sebungkus tanah kuburan, seikat rambut dan sehelai kain milik Sari, janda muda yang sangat cantik yang tinggal di ujung desa. Aku ingin dia menderita, kata Mbah Darmo. Tidak cepat mati, tapi perlahan agar dia tahu rasa, karena telah mempermalukanku. Pak Darmo menggertakkan giginya. Mbah Surani menatap Pak Darmo dengan lama. Ia tahu ini bukan permintaan yang biasa. Tapi dukun tua itu tersenyum dan ia memulai ritualnya. Dalam ruangan yang remang-remang, dengan suara gamelan halus dari kejauhan dan asap dupa yang memekat, ia membuat boneka jerami kecil, menancapkan paku di bagian dada, dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sangat mengerikan. 7 malam dari sekarang, darahnya akan keluar dari mulut. Bila ia kuat, ia akan tetap hidup. Jika tidak, maka rohnya akan mengembara selamanya, ujar Mbah Surani. Hari-hari pertama tubuh Sari mulai lemah. Ia demam tinggi, tubuhnya membiru, dan setiap malam ia berteriak ketakutan. Ada tabib atau dokter yang bisa menyembuhkannya. Para warga berbisik, itu pasti karena santet. Tapi pada malam ke-7 yang seharusnya menjadi akhir hidup Sari, Sari justru terbangun dalam keadaan sehat. Wajahnya bersinar, tubuhnya tidak lagi lemah. Ia bahkan berkata pada ibunya, aku melihat kakek berjubah putih dalam mimpiku. Dia menjagaku, kata Sari. Mbah Surani yang sedang tidur di rumahnya tiba-tiba bangun dengan napas terengah-engah. Ia melihat asap hitam mengepul di langit rumahnya. Dari asap itu muncul bayangan seorang wanita, berambut panjang, tubuhnya penuh darah dengan wajah mirip Sari, tapi matanya kosong seperti mayat. Malam itu Mbah Surani tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas luar biasa, matanya bengkak. Ia mengigau terus-menerus. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada berani yang masuk ke rumahnya. 5 hari kemudian ia ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya membusuk meski belum lewat sehari. Tangannya mencakar-cakar lantai dan di sekelilingnya berserakan kembang 7 rupa dengan boneka jerami yang bertuliskan nama Sari.
Sejak malam kematian Mbah Surani, hal-hal ganjil mulai terjadi. Rumah duka tidak benar-benar sepi. Malam hari lampu di dalam rumah sering menyala sendiri. Suara gamelan lirih kembali terdengar dari Alaswiru. Padahal tidak ada cara apapun. Warga yang datang ke Mbah Surani, baik minta santet, pesugihan, atau apapun itu, satu persatu mengalami hal aneh. Salah satu dari mereka, yaitu Pak Tono, ditemukan tewas dengan tubuh tergantung di dapur. Lidah terjulur dengan kata-kata Bali, jelas tertulis dengan darah di dinding. Gak percaya bahwa arwah Mbah Surani bangkit dan mencari para pelanggannya yang tidak memenuhi syarat dan melanggar janji. Bahkan anak-anak kecil mulai melihat sosok nenek tua berpakaian kebaya lusuh berdiri di samping pohon beringin besar sambil memegang boneka jerami. Karena situasi makin kacau tak terkendali, para sesepuh desa menghubungi Ki Sastro, seorang dukun putih dari desa Ngelarang. Ruatan besar diadakan di tempat desa tersebut. Tepat malam Selasa Kliwon, semua warga berkumpul di balai desa. Sesaji disiapkan, tumpeng putih, ayam cemani, air dan 7 mata air tak seikat sirih. Ki Sastro memulai ritualnya dengan membaca mantra pelindung sambil menaburkan garam ke 4 penjuru dan menyebut nama Surani. Seketika angin kencang menerjang, obor padam, dan terdengar suara keras tertawa menggema dari arah Alaswiru. Tiba-tiba seorang wanita muda pasien lama Mbah Surani berteriak histeris, berbicara dengan suara serak dan berat. Siapa kalian berani mengusirku? Ini tanahku. Kalian semua adalah milikku. Janji sudah dibuat dan darah sudah ditumpahkan. Sastro lalu mengeluarkan sebilah keris kecil warisan leluhurnya, menyentuh dahi wanita itu sambil membacakan ayat dari serat Dewa Ruci serta ayat Al-Quran. Setelah jeritan panjang, bau amis nyebar di udara. Wanita itu pingsan, dan malam itu ruatan selesai dengan hujan deras. Meski gangguan menurun, warga tak tahu soal hal satu yang pasti, yaitu arwah Mbah Surani belum benar-benar pergi. Rumahnya masih kosong, konon suara gamelan dan tangisan wanita masih terdengar di sana tiap malam Jumat Kliwon. Tiap tahun, satu nama dari daftar pasien lama Mbah Surani selalu meninggal dengan cara tak masuk akal. Kini orang tua di Karangjati selalu memperingatkan anak-anak, jangan sebut nama Mbah Surani le, nanti dia datang kalau kamu sebut sampai 3 kali, kata para warga yang selalu mengingatkan anak-anaknya tersebut.